Mana tadi itu? Oh ya, tadab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ila an qala. Wa an yata'addaba ma'arifqatihi wa hadiri al-majlisi. Wa an dan hendaknya yata'addab beradab sabe santri ma'arifqatihi sumertani rifqatihi konco-koncone santri. Wa hadiri kanca wa hadiril majlisi dan orang-orang yang hadir al majlisi ing dalem majlis. Fayuqiru ashabahu wa yahtarimu kubara'ahu wa aqranahu. Fayuqiru kemudian menghormati sapa santri ashabahu ing sahabat-sahabate wa yahtarimu lan ngemulyakaken kubara'ahu wong tuane wa aqranahu lan rekan-rekannya. Santri itu kalau udah masuk majlis itu harus beradab. Kalau ada kawan-kawan di sampingnya juga harus beradab. Jangan minggir. Aing di dieu. Nah. Dan harus bisa menghormati siapapun yang ada di sampingnya. Kalau ada yang lebih tua darinya, ya dihormati. Kasih nasi goreng. Ya, hormatin. Gitu. Fa inna ta'addubahu ma'ahum itu ta'addubun li syaikhi wa ihtiramun li majlisihi cenah. Fa inna maka sesungguhnya ta'addubahu adabnya seorang santri ma'ahum bersama atau kepada mereka hadiril majlisi. Itu ta'addubun itu adab-adaban li syaikhi kepada syekhnya, kepada kiainya, kepada gurunya, wahtiramun dan penghormatan li majlisi pada majlisnya. Ketika seorang santri beradab, punya sifat-sifat yang mulia, menghormati, memberikan penghormatan pada orang yang datang ke majlis, maka sama saja ia sudah menghormati dan sudah memberikan penghormatan kepada seorang guru itu sama aja. Ya, ada orang yang datang ke sini ngaji, ya kan? Terus dibikinin sama kalian kopi tuh, ya. Disiapkan tempatnya. Itu juga penghormatan. Yang dihormatin kita sih orang-orang yang datangnya ke kiai kita, ke guru kita siapkan dan itu ternyata serupa saja dengan adab-adabnya kita kepada kiai. Wala yakhrujan wasfin biniyatil halqati bitaqaddumin aw ta'akhurin wala yakhruju dan tidaklah keluar siapa santri ansofin dari barisannya kiai biniyatil halaqati dengan niat halaqah yang baru bitaqaddumin dengan mendahulukan aw ta'akhurin atau mengakhirkan
wala yatakallama dan tidak pula yatakallama berbicara sahabat santri fi asna'i darsin di tengah-tengah pelajaran bima dengan ma sesuatu yang la tidak yata'allaqu berkaitan apa ma bihi dengannya daras au bima atau bima dengan sesuatu yang yaktau dapat memutus apa ma alaihi pada daras. Nah, bahasahu akan pembahasannya daras. Jadi kalau lagi ada pengajian atau lagi ada kajian dengan kiai, kajian dengan para dewan guru, itu jangan keluar dari barisan mereka. Apalagi sampai bikin majlis-majlis baru. Ada majlis kiai, bikin majlis baru lagi. Ini enggak sopan. Atau walayatakallam dan jangan berbicara santri kalau ada penjelasan ketika guru sedang menjelaskan sesuatu maka jangan berbicara. Apalagi pembicaraannya itu la yata'allaq bih tidak ada kaitannya dengan pelajaran itu atau dengan kalimat-kalimat yang bisa memutuskan pembahasan dari sebuah pelajaran. Intinya mas jangan banyak ngomong kalau lagi belajar itu jangan banyak ngobrol cicing, jangan bikin majlis di dalam majlis. Wa in asa ba'du talabati ala ahadin lam yanharhu ghairu asy-syaikhi illa bi isyaratihi. Wa in dan jika berbuat buruk siapa ba'du talabati sebagian daripada pelajar jahil, ada yang jahil toel kan ada satu yang begitu lagi belajar ke noel ganggu lagi nyoret dikelitikin ada yang begitu ya. ada ya. Ustadz dulu pernah nemuin temen begitu banyak lagi fokus lagi serius ada tuh teman-teman yang jahil begitu lagi sholat tarik sejadah duh ampun dulu itu zaman jahiliyah itu ya. Wa in asa dan jika berbuat buruk atau jahil siapa ba'du talabati sebagian pelajar ala ahadin kepada salah seorang pelajar pada temannya maka lam yanhar maka tidaklah yanhar memarahi siapa ahadun diulang lam yanhar maka tidaklah memarahi pada ba'du talabah ghairu syaikhi selain daripada syaikh selain daripada guru illa bi isyarati terkecuali memang karena perintahnya. Kalau ada yang jahil ketika dalam majelis ta'lim itu sedang berjalan, itu jangan marah kamu, diam aja. Biarkan yang marah siapa? Yang marah itu gurunya, biarin gurunya aja yang marah gitu. Ya. Atau kecuali misalnya ada perintah dari Ustadz Irfan, kata Ustadz Irfan, Aida tolong kasih tahu Aul. Nah baru tuh. Kamu tuh ya. Coba sih kamu cicing dulu. Kamu tuh nggak bisa cicing-cicingnya dari kemarin aku tungguin. Aku mah nungguin kamu biar cicing. Kamunya nggak cicing-cicing. Ih, bika sebelen pisan kamu teh. Ya, boleh. Wa in asahadun adabahu ala syaikhi ta'ayyana 'alal jama'ati intiharuhu wa diulang ta'ayyana 'alal jama'ati intiharuhu wa raddu wal intisaru li syaikhi biqadil imkani tuh. Wa in asa ahadun dan jika asa berbuat buruk siapa ahadun salah seorang ada bawakan adabnya ahadun ala syaikhi kepada seorang guru
maka ta'ayyana maka dipilihlah alal jamaati untuk para jamaah apa intiharu memaraginya waraddu dan mengusirnya. Kalau ada seorang santri ya nimpuk pakai tutup pulpen ke arah wajahnya guru marah, tarik tangannya keluarin, ya, tarik tangannya keluarin. Kenapa? Karena itu tidak ngadab. Wal intisaru li syaikhi biqadril imkani dan menolong li syaikhi pada seorang guru biqadril imkani semampu kita. Wala yasbiquhu ila syar'i mas'alatin aw jawabi su'alin illa in kana bi'idnin minhu wala yasbiquhu dan tidaklah mendahului siapa santrihu pada syekh ila untuk syarhi menjelaskan mas'alatin satu permasalahan. Jangan berani-berani mendahului guru dalam menjelaskan perkara. Ya, ketika guru hendak menjelaskan ilmu tentang sholat, guru belum menjelaskan, kamu berani-berani menjelaskan dulu jangan. Au jawabi soalin atau menjawab soal. Illa terkecuali in kana jika ada apa jawab soal biidnin itu karena izin minhu daripada syekh. Kalau ada izin dari syekh ya monggo, kalau enggak ada izin jangan berani. Ya. Wa min ta'dhimi syaikhi alla yajlisa ila janibihi wala ala musallahu. Wa min dan diantara jadi khobar wa min ta'dhimi dan itu diantara ta'dhimi pengagungan syaikhi kepada guru bermulaan hendaknya lah tidak yajlisa duduk siapa santri ila janibi di sampingnya syaikh. Ya, jadi salah satu di antara takdimnya seorang santri duduk itu jangan dekat-dekat banget sama guru. Ya, jangan di sampingnya banget. Kenapa? Enggak sopan, enggak ngadab. Wala ala musallahu dan tidak pula ala pada di atas musallahu tempat sholatnya guru. Misalnya dulu kami pernah ada seorang kiai. Jadi kiai itu Allah yarham. Seringkali meletakkan sajadahnya di ujung sebelah kanan. Seingat saya sebelah kanan. Mulai dari tasbihnya ada di situ. Sajadahnya ada di situ. Sampai ada buku wirid-wiridnya beliau kayak buku khususnya beliau itu tuh. Itu ada di atas sajadahnya. Bahkan sorbannya pun ada di sana. Nah, kalau kemudian misalnya di sini pun ada yang sama dengan kiai kami dulu begitu, ada tempat khususnya, itu jangan berani-berani duduk berdiri di atas sajadahnya pun jangan, enggak ngadap. Kalaupun mau dirapikan, kalaupun mau mau diberesin, itu izin dulu. Yai, Abah Yai, Ustaz, punten, boleh diberesin atau enggak tempatnya karena kami punya tugas untuk tiket masjid, boleh apa enggak. Itu jangan asal-asal lipat naruh di sembarang tempat, itu enggak boleh. Ya. Wala ala firasyi dan tidak pula ala di atas firasnya, di atas kasurnya. Misalnya ada kasur khusus untuk Mbah Yai, untuk Kiai, untuk Ustadz misalnya ada kasur khusus, itu jangan berani-berani tidur-tiduran di atas kasurnya guru enggak boleh. Wa in amarahu syaikhu bidzalika fala yaf'al.
Wa in amarahu, dan sekalipun amara memerintahkan kepada santri siapa syekh bidzalika dengan hal itu fala yaf'al, maka janganlah yaf'al melakukan siapa santri pada dzalika pada hal itu, sekalipun disuruh jangan. Ya. Sekalipun diperintahkan duduk kamu di situ, jangan. Terkecuali idza jazama alaihi jazman yashukku alaihi mukhalafatahu. Terkecuali idza jika jazama memaksa siapa kiai alaihi pada santri jazman dengan paksaan, yashukku yang mana sulit. Siapa santri alai akannya jazman mukhalafatahu pada penolakannya santri atau menolak syekh. Enggak, misalnya ada guru yang pada akhirnya guru itu maksa banget. Udah kamu duduk situ, duduk. Dan kita sebagai santri nggak bisa nolak, lewis duduk di situ. Ya, lu disuruh duduk doang, duduk di atas sajadahnya. Padahal mabura duduk itu tempat mulia ulah, udah namanya diejak-ejak kurang teh. Aduh ya Allah, iya teh temenang hati menolak, tapi karena dipaksa sama guru duduk. Ya bah. Padahal mah hati iya di tempat mulia ulahi ya Allah istighfar dina jero hati astagfirullahaladzim. Pernah Ustaz begitu? Pernah. Itu disuruh duduk di atas sajadahnya itu, kegenderan. Ya, kamu disuruh bawa sorbannya itu ya, tolong please bawain sorban tubuh, bawain sorbannya doang. Itu kan sorban dipakai seringkali buat di kepalanya. Gua ambil pakai tangan, atau udah gegeder, Pak. Aduh, iya teh. Sorban kiai, aduh gegeder, insyaallah. Nanti kan hilang. Fala ba'sa bintisali amri fitil kal hali, maka tidak jadi masalah. Fala ba'sa, maka enggak apa-apa. Bintisali, untuk melakukan amri perintahnya guru fitil kal hali dalam keadaan itu wong dipaksa. Laksanakan baik. Summa ya'uda ila ma yaqtadil adabu. Summa kemudian ya'uda kembali siapa santri ila pada sesuatu yang mana yaqtadi menuntut pada apa al adabu adab. Nanti setelah itu, setelah melakukan perintahnya guru, di mana perintah guru itu adalah paksaan guru untuk duduk di atas sajadahnya, padahal itu tidak boleh, tapi karena pada akhirnya dipaksa. Setelah kita melaksanakan itu, kembali lagi pada adab-adab kita, jangan lagi, karena itu mah dipaksa saja oleh guru. Wa qad takallama an-nasu fi ayil amrayni aula an yatamida imtisal al-amri aw sulukal adabi. Wa qad takallama, dan sungguh takallama telah membicarakan siapa an-nasu manusia fi ayil amrayni pada ayil amrayni, manakah dua perkara aula bermula yang lebih utama. Apakah an yatamida, hendaknya yatamida berpegang teguh siapa santri imtisal amri pada melaksanakan perintah ausulukal adabi atau menjalankan adab. Ada pertanyaan, manakah yang lebih utama, menjalankan perintah guru karena paksaan atau menjalani adab-adaban seperti halnya layak seperti seorang santri biasa yang tanpa ada paksaan dari guru. Ya waladhiya tarajjahu tafsil. Ya.
Waladhi yatarajjahu at-tafsilu, dan bermula yang yatarajjahu yang kuat pendapatnya apa alladhi at-tafsilu itu jelas. Mana yang jelas? Fa in jazama syaikhu bima amarahu, fa in maka jika jazama memaksa siapa syekh bima dengan sesuatu amara memerintahkan siapa syekhu pada santri bi dengan jazman dengan paksaan akidan yang banget paksaannya. Famtisalul amri aula, maka melaksanakan al-amri perintah itu aula lebih utama daripada sulukul adab ya. Sekalipun terlihatnya itu tidak beradab duduk di atas sejadahnya guru, tapi karena memang ada paksaan dari guru untuk duduk di atas sajadahnya, itu lebih baik melaksanakan perintahnya sekalipun terlihat tidak beradab, karena memang paksaan itu ternyata lebih utama daripada menjalankan adab. Gitu. Paham ya? Paham enggak? Oke. Wa illa, dan kalau tidak ada, dan kalau wa illa dan terkecuali atau jika tidak. Maksudnya jika tidak gimana? Kalau tidak ada paksaan, kalau nggak ada paksaan dari guru, fasulukul adabi, maka menjalankan al-adabi, adab aula itu lebih utama. Li jawazi an yaqsida syekhu idhara ihtirami. Li jawazi, karena bolehnya an yaqsida, hendaknya bermaksud siapa syekh, idhara akan menampakkan ihtirami penghormatannya syekh, wal i'tinai dan perhatiannya syekh bi kepada santri. Oh. Artinya apa? Boleh-boleh saja sebenarnya seorang santri tetap menjalankan adab ya, boleh-boleh saja, karena adanya kebolehan seorang guru pun menghormati dan memperhatikan seorang santri. Jangan paksa seorang santri kalau santri itu tidak mau, karena sebab santri ingin menjalankan adab. Aduh kiai punten nggak bisa, aduh ini di tempat yang terhormat bagi saya, nggak mau. Duduk punten bisa, punten duduk punten Ustaz, punten bisa duduk. Nah, guru pun harus bisa memahami, artinya berarti ini murid ingin sekali melaksanakan adab dan menjalankan adab-adabannya sebagai santri terhadap gurunya, harus paham. Ya oh ya udah, guru pun harus seperti itu, toleransi, jangan maksa. Duduk nggak duduk, duduk nggak duduk, tonjok nih, bunuh sama gua nih. Nggak boleh begitu, gitu. Maka pada akhirnya fayuqabilu huwa dzalika bima yajibu min ta'dimi syaikhi wal adabi ma'ahu. Fayuqabilu, maka terjadi seorang santri dzalika akan hal itu bima dengan sesuatu yajibu wajib apa min ta'dimi syaikhi dari pengagungannya seorang syekh, wal adabi dan adabnya seorang murid ma'ahu kepada syekhnya. Artinya akan terjalin kalau guru bisa toleransi terhadap muridnya yang selalu adab kepada gurunya, maka pada akhirnya terjadi saling menghormati, saling memuliakan, guru memuliakan murid, murid memuliakan guru. Watasi'u, dan bermula yang ke-9 an yusina khitabahu, hendaknya memperbaiki siapa santri khitabahu pada bicaranya santri, ma'asyaikhi di hadapan syekh biqadil imkani semampunya. Santri belajar untuk memperbaiki ucapannya di hadapan seorang guru, seorang kiai. Fala yaqulu, maka tidaklah berucap siapa santri 5. Kenapa ini? Waduh, di hadapan guru nanya kenapa ini? Kenapa ini bisa begini? Dengan nada-nada yang congkak, dengan nada-nada yang tinggi. Wala juga, dan tidak boleh mengucapkan la nusallimu, saya tidak terima. Jangan mengucap la nusallimu seperti itu dengan nada-nada yang tinggi. Dan tidak boleh juga
mengatakan mana qala hadza, siapa yang mengucapkan hal ini, siapa ini yang buat aturan. Kurang ajar nih yang bikin aturan ini. Siapa yang bikin aturan? Bah, nggak boleh ngucap begitu. Wala aina maudhi'u, di mana dasarnya? Weh, nanya-nanya begitu. Di mana dasarnya? Nggak boleh ya. Ke guru ngomong begitu nggak boleh. Wasyibu dzalika dan lain sebagainya. Fa in arada istifadatahu, fa in arada istifadatahu talaqqaf fil wusuli ila dzalika. Fa in arada, maka jika arada hendak siapa santri istifadah tahu akan penjelasannya, talaqqaf, maka lembutlah siapa santri, talaqqafa maka melembutkan ucapan siapa santri fil wusuli, di dalam sampainya kepada penjelasan itu. Kalau pengen dapat penjelasan dari guru itu sing sopan, sing lembut ngomongnya, jangan keras, jangan keras. Ustaz, saya perwakilan dari kelas 3 akan mengutarakan kepada Ustaz, sesungguhnya kami tidak menerima pendapat Ustaz. Karena menurut kami pendapat Ustaz itu salah banget pokoknya. Kami perwakilan kelas 3 tidak menerima pendapat Ustaz. Awas, itu juga termasuk apa? Nggak ngadab. Summa huwa fi majlisin akhar aula ala sabil istifadati. Kemudian huwa bermula santri fi majlisin akhar, di majlis yang lain, aula, itu lebih utama, ala sabil istifadati, untuk mendapatkan penjelasan. Atau boleh misalnya ketika ada aturan, kiai bikin aturan, ustadz bikin aturan, itu yang lebih utamanya nanyanya jangan langsung ke ustadznya, nanyanya kemana? Ke perantaranya, orang-orang terdekatnya, nanya ke yang lain kan. Sebenarnya Ustadz Irfan bikin aturan ini maksudnya buat apa sih? Gitu nanyanya, jangan langsung, Ustadz Irfan dia gitu amat sih, parah, bikin aturan begitu jelas bisa, ampun, ngerti ke Ustadz Irfan. Jangan tanya Ustadz, nanya ke yang lain, misalnya ke saya karena saya dekat dengan Ustadz Irfan misalnya. Lis, mau nanya nih, sebenarnya Ustadz Irfan tuh bikin ini tuh buat apa sih? Apa sih tujuannya? Nanya biar tahu. Itu lebih utama daripada langsung kemudian bertanya kepada seorang guru. Wa idza dzakara syaikhu syai'an fala yaqulu hakadza qulta. Wa idza dzakara, dan jika dzakara sedang menerangkan siapa syaikhu syai'an akan satu pelajaran, fala yaqulu, maka jangan yaqulu berkata siapa santri hakadza qulta, ini pendapatmu. Hei, oh begini pendapat kamu Ustaz. Astagfirullahaladzim, jadi pengen ketawa sendiri. Ya kalau mikirnya ke pribadi, kalau saya begitu goblok amat saya ya. Ngomong ke guru saya begitu, Ustaz mohon maaf, ini pendapat Ustaz ini. Astagfirullah. Au khatarunli, atau ngomong begini, khatarunli, menurut logika dan pemikiran saja Ustaz. Itu nggak sopan lisan. Aduh, astagfirullahaladzim. Kebayangnya kalau saya dahulu di hadapan kayak Budori ngomong begitu, astagfirullahaladzim, menang berkah sigana eta. Yai pun dan besar. Ini pendapat Kiai. Oh iya betul. Gini Kiai, menurut akal logika saya. Di depan Kiai ngomong gitu, untung tadi keluar ketip pondok kain.
Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Au kada qala fulanun, atau ngomong begini ke kiai atau ke guru. Kiai, kada qala fulanun. Begini nih, pendapatnya kiai yang lain mah begini. Kenapa kiai mah beda sendiri? jangan sopan. Wa kadza la yaqulu. Begitupun santri tidak boleh berkata qala fulanun bi khilafi qaulika. Kata fulan, sesungguhnya fulan ini mengatakan begini dan berbeda dengan pendapatmu, kiai. Atau mengatakan hadza ghairu sahih. Kiai, punten, ini enggak benar ini kiai. Astagfirullah. Jangan ngucap ke kiai, ke guru teh ini enggak benar, wa nahwi dzalika dan lain sebagainya. Astagfirullah. Wa idza marra asy-syaikhu ala qaulin aw dalilin wa lam yadhhar. Dan jika marra berlanjut siapa asy-syaikh ala qaulin pada suatu pendapat au dalilin atau dalil walam yadhar tapi tidak jelas menjelaskannya. Nah, kalau ada kiai, ada ustadz menerangkan sesuatu gak jelas keterangannya, gak jelas keterangannya, awas, ini kadang-kadang jadi apa? Jadi ujian buat siapa? Jadi ujian buat santri. Nah, ya, yang timbul apa? Suujon, ya kan? Yang timbulnya maizon sehingga masalah, Pak. Iya, tapi yang timbulnya ini suujon, bahaya. Dan itu memang ujian santri. Misal ada guru itu ngejelasinnya singkat, padat. Ya urusan jelas tidak jelas dikembalikan kepada santri. Singkat, padat. Jadi gitu ya. Dah. Nah, jadi gini ya. Dah. Nah, jadi gitu ya. Nah. Kadang-kadang ada saja di hadapan santri atau dalam hati santri itu apa? Guru teh kieu amat atau ngejelaskan teh tidak ngertel, tidak mendetail. Penjelasannya kurang fasih. Nah, ini apa? Ujian buat santri. Jangan. Gak boleh ya ngomong dalam hati atau apa namanya? Ngegerenyuk ngegerunak dalam hati ngomong, ya ini asik penjelasannya jelas sih, mendingan saya atuh, waduh santri ngomong gitu, mendingan saya atuh ya sah. Awas ya, nggak boleh, awas sir, hati-hati sir. Wa idza marra syaikhu ala qaulin aw dalilin wa lam yadhar aw ala khilafi shawabin, atau dengan khilaf ketidaksesuaian shawabin pada kebenaran, ligoflatin karena lalainya guru. Dan saya katakan namanya guru kadang-kadang apa? Kadang-kadang lupa. Wajar atau lupa mah. Dan manusia bukan nabi boy. Gitu ya. Gitu. Au kusuri nazarin, atau kurangnya penelitian dari seorang guru fitil kal hali, dalam hal itu. Ini jangan matak fala yugayiru wajahu, maka jangan pula yugayir merubah siapa santri wajahu pada wajahnya. Jadi ketika ngelihat ada yang salah dari guru, wajahnya udah beda. Parah nih. Parah. Kayak gitu harusnya. Harusnya begini, menurut saya begini. Dalam hati ini kiai ngomong. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh ya. Au ainahu, atau matanya. Langsung matanya. Yang tadinya lurus ke depan, bengkok ke kiri. Parah. Akhirnya wajahnya pun ikutan bengkok itu. Parah anjir. Nggak boleh. Astagfirullahaladzim, nggak boleh.
Bal ya'khudhu bibisyarir zahirin. Akan tetapi kalau bisa ya'khudhu, melakukan siapa santri di hadapan kiai bibisyarin wahidin, ya, dengan menampakkan kebahagiaan saja. Di hadapan guru tampakkan kebahagiaan, sekalipun kita tahu ada yang salah, sudah masya Allah gitu aja. Sekalipun kita tahu ada yang salah, kalau ada yang tahu ada yang salah, sudah diam aja dalam hati. Nggak perlu kemudian kamu menunjukkan kamu lebih paham daripada guru, nggak boleh. Fa'innal ismata, harus diingat, fa'innal ismata, maka sesungguhnya al ismata, terjaga dari kesalahan, ya, fil basari, pada diri manusia, laisa, tidak ada, illa, terkecuali, fil ambiyai, pada para ambiya shalawatullahi wassalamu alaihim ajma'in, ya. Yang terjaga dari kesalahan, yang terjaga dari dosa, tidak ada terkecuali para nabi. Laya wong guru ya kiai sama seperti manusia biasa, ada kalanya salah, ada kalanya lalai, begitu, ya. Bukan nabi boy, betul jawaban itu, bukan nabi boy, kiai itu bukan nabi. Misal kan dalam beberapa riwayat para ahli hadis itu hendaknya menggunakan peci nutup kepala, katanya gitu ya. Nah, kita temukan kiai kita nggak pakai peci. Kamu jangan bilang begini, wah kiai kita kayaknya bukan ahli hadis. Nggak begitu, jangan begitu, nggak boleh ya. Ngelihat kiai nggak pakai sorban, kiai itu nggak pakai sorban. Lah yang kiai itu manusia biasa, nggak pakai sorban nggak masalah. Ya, satu ketika saya pernah lihat Yai Futuari, masya Allah, tapi kagum saya dengan beliau. Di saat ngajar, bisa membagi-bagi waktunya dan penampilannya disesuaikan dengan tempatnya. Luar biasa Kiai Futuari dulu ketika belajar kami di sana. Satu ketika turun dari mobil, kaget dong, karena biasanya saya ngelihat Kiai Futuari pakai peci, dan pecinya peci khas. Ya, pecinya beliau itu pecinya kayak gini, terus ada bunga-bunganya di sini. Itu peci khasnya beliau, ada bunga-bunganya, kayak batik. Itu peci khas beliau. Dengan kalau peci yang putih, peci putih tapi batok, agak keras. Nah, biasanya juga pernah pakai itu. Tapi yang lebih seringnya pakai peci hitam, tapi ininya ada batiknya. Kaget dong ketika saya lihat Kiai turun dari mobil, udah mau mobil baru, pakai kacamata hitam, celana levis, bajunya itu baju pendek tapi agak ketat. Turun dari mobilnya agak tinggi. Kaget dong saya sebagai santri, siapa itu? Tamu dari mana tuh? Biasa kan Kiai kan ada aja tamu-tamu abroad dari luar negeri. Saya pikir udah luar negeri nih, gak masalah. Saya deketin, Kiai kabur saya, Pak. Kabur saya, lari. Astagfirullahaladzim, Kiai. Artinya di saat saya lihat Kiai dengan gayanya seperti itu, apa kemudian mengurangi muruahnya beliau? Tidak sama sekali. Apakah mengurangi kemuliaannya beliau? Tidak sama sekali. Apakah mengurangi derajatnya beliau sebagai kiai? Enggak sama sekali. Wallah, sekalipun pengen nangis jadinya. Allahu Akbar. Ya, sekalipun beliau itu sekalipun beliau terkadang gayanya nyentrik banget, tapi itu sedikit pun tidak mengurangi kedudukan, derajat, kemuliaannya beliau sebagai seorang kiai. Enggak nurunin derajat beliau. Tetap anggar saya sebagai muridnya, anggar dah hormat banyak ke beliau. Segimanapun tetap hormat dan segimanapun tetap muliakan beliau gitu. Ingat wajahnya. Al-Fatihah.
Ah, kadang pakai sorban. Sorbannya kayak sorban gak rapi. Di saat kadang-kadang santrinya pakai sorban dirapi-rapihin, ya, kiai mah, aduh pakai sorban kadang-kadang ngaco. Tapi wallah tidak mengurangi sedikit pun derajatnya beliau sebagai seorang kiai. Enggak sama sekali. Berenang, beliau juga suka renang, suka berenang. Pernah kelas berapa? Kelas 5 atau kelas 6 waktu itu diajak berenang. Beberapa orang aja diajak berenang karena mungkin beliau juga pengen refreshing, mungkinnya ngajak santrinya berenang. Ya berenang seperti layaknya biasa kita renang aja. Hmm? Iya nggak apa-apa sok aja. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun kekiaian beliau. Uh, Fortuner kan gagah itu. Kiai punya mobil Fortuner, bawa sendiri lagi kan, turun dari Fortuner kan gagah, udah kayak anak muda banget gitu. Ya itu, Masya Allah, turun dari mobil, waduh nyendriknya luar biasa ya Fudori itu, nyendrik. Saat terakhir bahasa beliau ke saya itu, berjuang jangan pernah lelah. Lelah gagallah perjuanganmu. Ini di depan saya dua mata loh saya ngobrol itu. Terakhir ketika mau pulang, guys doain Abi ya, mudah-mudahan Abi panjang umur. Aduh, hati tuh bener pengen curhat sebenarnya, pengen curhat. Jadi di saat hari ini kita mengikuti perjuangan beliau, ingin sama dengan perjuangannya beliau hari ini. Dalam perjalanan ternyata tidak semudah kembalikan telapak tangan, ternyata nggak mudah. Ketika kita mencoba untuk sama dengan kiai dalam ranah-ranah perjuangannya gitu kan. Tapi ternyata nggak mudah. Ujiannya banyak banget ternyata. Ya kalau mungkin kuat enggak kuat mah, ngomong nggak kuat mah nggak kuat. Tapi lagi-lagi dengan bahasanya kiai yang bikin saya kuat itu, berjuang jangan lelah. Lelah berjuang jangan berjuang. Berjuang tanpa lelah, lelah jangan berjuang. Itu yang bikin saya teringat dengan bahasanya beliau gitu ya. Ya, kiai. Bayang wajahnya, mukanya, suaranya, banget kebayangnya. Dan itu nggak bisa dilupain. Kiai itu nggak bisa dilupain, wajahnya nggak bisa lupa. Mulai dari wajahnya, suaranya, khas banget. Kemarin teman saya dari Serang berangkat ke Jakarta, ada foto. Ada foto-fotonya sama banget sama Ki Wudori, ngirim ke saya. Please, fotonya sama ya sama Kiai kita. Itu bangun tidur saya ngeliat foto Kiai itu pengennya nangis aja. Karena sebenarnya mah hati paling dalam mah pengen curhat, pengen banyak curhat sama Kiai itu, pengen banyak curhat. Soalnya nanti kalau Abi panjang umur nanti Abi pengen ke sana Lis ya. Bahasa Kiai. Kebayang, nggak tahu. Nggak tahu, kebayang banget.
kebayang sama istrinya. Ada nama istri beliau yang pertama tuh Bunyai Ipah. Karena mungkin saya pertama ketemunya dengan Bunyai Ipah, ada istri keduanya, tapi saya kurang tahu namanya. Kalau nggak salah, siapa Bunyai, Kang Aizen yang tahu. Karena ketika saya keluar, Bunyai Ipah wafat, kemudian tidak lama kemudian dapat 2 tahun 3 tahun, Kiai Hudori nikah lagi. Cuma saya kurang tahu istri yang keduanya namanya siapa. Istri yang pertama namanya Bunyai Ipah. Itu Bunyai Ipah, Masya Allah. Dengan bahasa lembutnya, Walad, udah makan? Walad sakit apa? Udah dikasih obat? Itu yang dibikin kenang itu tuh. Polis, ini temennya sakit apa? Masuk angin, Bunyai. Masuk angin. Udah dikasih obat? Belum. Makan udah diambilin Bu Haji. Bilang udah makan. Jadi beliin obat ya. Wih Allah, peduli banget gitu. Sama santri itu peduli banget. Itunya nggak bisa ke lupa itu gitu. Anak-anakku, kata Yahudori, jangan tinggalkan Allah, ya dimanapun jangan tinggalkan Allah. Ingat ke Allah terus ya nak. Gitu. Allahu yarham, Allahumma anzil rahmata ala qabrihi, ya Allah, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kuburannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Imam gayanya gimana aja Ki? Anger enggak nurunin derajatnya Kiai, enggak, insyaallah enggak. Selama pada akhirnya kan kami tidak pernah mendengar berita-berita buruk tentang Kiai, itu enggak pernah. Kalau gayanya mungkin kita tahu. Stylingnya, beliau itu stylenya tuh wah luar biasa. Kalau main futsal dengan pakaian futsalnya, kalau main bulu tangkis dengan pakaian bulu tangkisnya. Nah, teman saya satu teman saya di angkatan saya yang jadi teman untuk buat main bulu tangkis itu Ghazali. Teman saya itu. Sepatunya diinget saya warna putih. Sepatunya, bajunya ingat. Kamu pernah lihat baju saya yang warna abu-abu, yang ada garis-garisnya? Abu-abu, terus di sini ada kerahnya begitu, terus ada garis-garis sedikit. Nah, itu baju yang pernah dipakai sama Kiai Hudori. Persis banget bajunya begitu. Bedanya kalau Kiai Hudori ininya nggak ada kerahnya. Wah ingat. Cincinnya ingat saya. Cincinnya Kiai saya masih ingat. Sorbannya, warnanya pun saya masih ingat. Padahal saya lulus tahun 2014 ya. 2014. Sekarang 2025. Berapa tahun kurang lebih berarti? 5 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun yang lalu saat itu. Tapi masih ingat. Suaranya, wah ingat banget. Baca Qurannya juga ingat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kayak gitu. Wal asyir yang ke-10. Idza sami'a asy-syaikh yadhkuru hukman fi mas'alatin aw faidatin au yuhki hikayatan au yunshidu syi'ran wa huwa yahfadhu dzalika isgha'an
mustafidan lahu fil hali. Diulang. Wa wa yahfadhu dzalika asla isgoan. Mustafidun lahu fil hali muta'atishun ilahi farihabi ka'annahu lam yasma'hu qattu. Idza sami'a, jika sami'a mendengar, siapa santri, asyaikha pada kiai, yadhkuru sedang menyebutkan atau menjelaskan hukman, satu hukum, fi mas'alatin dalam satu masalah, au faidatin atau satu faidah, au yuki atau sedang bercerita, hikayatan pada satu cerita, au yunshidu atau sedang mendendangkan, syi'ron pada syair, wawa dan bermula santri yahfadhu itu hafal siapa santri dalika pada syair tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh santri? Isgoan. Dengarkan isgoan dengan baik. Dengerin. Sekalipun hafal, kitanya dengerin aja. Contoh misalnya seorang guru sedang atau kiai lagi mendendangkan syairan, al ilmu zainun li ahlihi afaddun wa inwanun fi kulli mahamidi. Santri hafal misalnya, maka ketika hafal dengarkan aja dengan baik. Gak usah sok-sokan di hadapan guru pada akhirnya merasa hafal. Terkecuali memang kalau Kiai Hudori nggak begitu. Ya, Kiai Hudori itu suka ngajak santri-santrinya buat ngucap juga. Gimana bunyinya? Manjada wajada, ngikutin gitu aja. Malam yadzub dolla ta'allumi sa'atan tajarra'a dzulal jali tula hayatihi, ngikut kitanya karena memang itu kebiasaannya ya. Hudari. Nah, kalaupun di sini begitu nggak apa-apa. Kalau memang kiai kita, guru-guru kita di sini ngajak, ikutin ya, diikutin. Mana itu hilang? Mustafidun itu mengambil faidah atau mengambil manfaat siapa santri lahu daripada guru fil hali dalam keadaan itu. Muta'atishun merasa haus. Obar dari huwa. Muta'atishun merasa haus. Siapa murid ilaihi pada guru. Haus apa? Haus ilmu, bukan kehausan ya. Bukan kehausan pengen minum, bukan. Tapi haus pada ilmu. Farihabihi, senang. Demen siapa santri bihi kepada guru, ya kepada guru ketika guru itu sedang mensyairkan syairan. Ka'annau seakan-akan santri belum pernah yasma mendengar siapa santri pada syairan tersebut qatu sama sekali. Jadi seakan-akan belum pernah ngedenger, sekalipun denger ya buat aja seperti nggak denger atau belum pernah mendengar. Seperti orang kahaus. Nantinya kan guru juga akan memandang kitanya apa? Senang kalau kitanya terlihat kehausan ilmu. Qala Ata'un, berkata siapa Imam Ata', inni la asma'ul hadisa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi inni la uhsinu minhu syai'an. Kata Imam Atha, ini sesungguhnya aku la asma'u itu pasti akan mendengarkan al hadisa satu hadis minar rajuli dari seseorang. Sekalipun ana a'lamu bihi minhu. Sekalipun kata Imam Atha
ana bermula aku a'lamu lebih mengetahui bihi pada hadis tersebut minhu darinya si rajul. Fauri maka memperlihatkan siapa aku hadis tersebut min nafsi pada diriku, ini sesungguhnya aku la uhsinu tidaklah baik minhu darinya si rajul syai'an akan sesuatu. Begini kata Imam Atta, ya, ini salah satu ciri orang itu haus pada ilmu tuh begitu, sekalipun sudah tahu tapi kemudian dia dengarkan lagi, dia tetap seperti orang kehausan, menganggap dirinya tidak tahu saja dan menganggap dirinya belum tahu apa-apa. Seperti halnya Imam Atta. Kata Imam Atta apa? Sesungguhnya saya akan pasti akan mendengarkan satu hadis atau penjelasan dari siapapun yang kemudian saya tahu bahwa antara diri saya dengan dirinya itu lebih tahu aku daripada dirinya, tapi tetap dalam hati saya akan berbicara, sesungguhnya saya tidak tahu apa-apa. Ngerti maksudnya ya? Sekalipun kitanya tahu, tetap hati kita menganggap saya tidak bisa apa-apa. Nah, itu sebaik-baiknya santri. Dan itu termasuk dari apa? Ciri hausnya orang dalam ilmu. Wa anhu dan sama dari Said Atta. Qala berkata siapa Said Atta? Inna ba'da subbani la yatahaddatsu bihadisin. Sesungguhnya ba'da asyubbani sebagian para pemuda itu la yatahaddatsu sedang membicarakan siapa ba'du syubban bihadisin pada satu hadis. Fa astami'u lahu. Kemudian aku nimbrung mendengarkan lahu pada hadis tersebut. Ka'anni seakan-akan aku lam asma belum pernah asma mendengar siapa aku pada hadis tersebut. Walaqad dan sungguh sami'tu telah mendengar siapa aku pada hadis tersebut qabla sebelum an yulada dilahirkan siapa ba'da syubban. Kata Imam Atta, dulu pernah kejadian seperti ini. Ada beberapa sekelompok anak-anak muda berkumpul sedang membicarakan satu hadis. Saya lebih tua darinya. Saya lebih tua dari mereka. Saya pun ikut nimbrung. Karena yang saya lihat bukanlah orangnya. Tapi yang saya lihat dan yang saya dengar itu bukan merekanya, tapi hadis yang mereka bicarakan itu. Nah, ini ciri daripada orang itu haus ilmu. Imam Atta datang, ikut nimbrung, ikut dengar. Sekalipun Imam Atta sudah pernah mendengarkan hadis ini, di mana mereka para pemuda ini belum lahir. Anak-anak muda belum lahir, Imam Atta udah tahu dulu tentang hadis tersebut. Tapi apa kata Imam Atta? Ka'anni lam asma'hu qattu. Seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis ini sama sekali. Tuh, itu cirinya ya. Cirinya orang-orang haus ilmu begitu. Nah, dan itu sikapnya santri harus seperti itu. Ya. Ke siapapun, kalau kalian ketemu dengan kiai di kampung kalian, sekalipun kalian tahu tentang hadis itu, cicing, tong nempalan wae. Jangan mentang-mentang tahu, kamu jawab lagi, udah diem. Oh iya, Masya Allah, udah begitu aja udah. Iya. Nggak penting juga kita jawab sesuatu, nggak penting. Fa'in sa'alahu asyaykhu inda syuru'i fi dzalika an hifdhihi fala yujibu bina'am. Lima fihi binal istigna'i anis syaikhi fihi. Fa'in sa'ala, maka jika sa'ala bertanya kepada santri, siapa asyaikhu seorang kiai, inda syuru'i fi dzalika, ketika berlangsungnya hal itu, inda syuru'i ketika berlangsungnya fidzalika pada hal itu,
Jadi ketika ngobrol sudah berjalan, guru nanya, tentang apa? An hifdihi, tentang hafalannya santri. Mang, hafal bait eta? Fala yujibu, maka tidaklah yujibu menjawab siapa santri, binaam, ya. Sekalipun kitanya hafal, kalau ditanya, udah hafal itu? Jawab aja belum. Kalau nanti pulang nih ya, pulang nanti ke rumah, ketemu kiai kampung di rumah, kiai dulu kalian belajar waktu kecil, kalian belajar di sana, ya, sowan ke beliau. Kalau nanti beliau nanya, teh udah hafal itu teh, jawab apa? Belum. Tahu kaidah itu teh? Enggak. Jangan jawab udah. Alhamdulillah hafal. Jangan. Kenapa? Itu mencirikan katanya. 5, karena sesuatu fihi, di dalam sesuatu tersebut, minal istighna'i, di antara merasa cukup. Nah, di antara sifat merasa cukup anis syaikhi, daripada kiai fihi, di dalam mak tersebut. Pada akhirnya kan begini, ketika kita ditanya, teh kan udah hafal kaidah itu, kamu jawab iya, udah. Maka pastinya kiai itu akan mengatakan, oh ini mah udah cukup, ilmunya udah banyak. Sehingga ketika bahasa kiai itu ini mah ilmunya udah banyak, kiai mau menjelaskan lagi atau enggak? Enggak. Dapat ilmu banyak atau enggak kira-kira nantinya? Enggak. Maka lebih baik apa? Jawab sama kiai mah, ngomong enggak tahu. Belum tahu kiai. Belum tahu bah, ini mah belum tahu. Jangan ngomong, udah aku mah dulu di pesantren juga, aku kan pesantrennya 6 tahun. Bahkan dengan kemudian saya bermula zamah lagi 4 tahun, berarti saya kurang lebih mondok itu 10 tahun. Saya tahu semua tentang itu. Maka kiai yang tadinya mau menjelaskan sesuatu pun, oh ya udah, kalau udah tahu mah, ya udah. Akhirnya nggak dapat ilmu baru dari kiai. Maka jangan banyak ngomong iya dan tahu di hadapan kiai. Dah jangan. Wala yakul, dan jangan minum yakul ketika puasa, batal. Wala yakulu, dan jangan juga berkatalah. Ngomong iya jangan, ngomong enggak juga jangan. Terus jawabnya gimana? Jawabnya gini, standar-standar saja. Kan teh hafal kaidah itu kalau dibilang pernah ngafal sih pernah yai. Cuma kayaknya kalau penjelasannya belum tahu tuh gimana. Oh, tapi pernah ngafal? Pernah sih ngafal mah, tapi nggak tahu dicoba bener apa enggak nih yai. Gitu tuh. Manjada wajada. Oh ya betul itu kaidahnya. Manjada wajada. Kaidah. Oh ya betul itu. Nah, jawabannya begitu, ngomong iya juga jangan, ngomong enggak ge jangan. Kenapa? Kalau enggak pun jangan. 5 fihi minal kadibi, katanya tuh. 5, karena sesuatu fihi, di dalam mak tersebut, minal kadibi, terdapat sifat-sifat bohong pada akhirnya. Hafal enggak? Enggak, yai. Padahal hafal, bohong oge. Man teu meunang urang tinggal bohongan kiai. Jadi jawabnya gimana kalau memang hafal? Bilang begini, hafal enggak kaidah ini? Pernah hafal sih kiai, cuma enggak tahu nih bener apa enggak. Cobain dulu. Nah, barulah ketika kiai ada bahasa, cobain dulu. Berarti ada perintah untuk baca. Dari siapa? Dari kiai. Jangan jawabnya begini, hafal enggak kaidah ini? Ya hafal lah. Ya hafal lah, aku kan mondok 10 tahun. Bahkan kalau dihitung-hitung kayaknya kalau dari SD saya kan mondok ya 15 tahun lah aku mondok. Masa itu aja nggak hafal. Jangan ya, jangan ngomong begitu. Nggak baik di hadapan guru. Di hadapan kiai nggak baik ngomong begitu. Terus gimana harusnya? Mun dikersahkan hafal si kiai, mun henteu nya manusia kiai gitu. Gitu ya. Hafal suara mobil? Nah itu. Ahab bal yakulu, tapi ucapkan uhibbu,
an asma'ahu minasyaikh. Saya lebih suka untuk asma'a mendengarkan siapa aku tersebut minasyaikhi dari guru. Lebih hafal sih, kalau ngomong hafal kiai, tapi lebih bagusnya saya pengen dengerin dari kiai, gitu jawabannya. Kalau kiainya bilang begini, coba gini dulu, kalau hafal coba baca dulu, nanti dijelasin. Nah, kalau ada bahasa begitu, coba dulu baca dulu sama kamu, baru di situ kan ada perintah untuk baca, gitu ya. Kalau nggak ada perintah buat baca, jangan. Kenapa? Khawatir menunjukkan kesombongan kita ke hadapan guru. Au an astafidahu minhu, atau ngomong hendaknya astafida mengambil manfaat siapa aku pada hal itu minhu dari guru. Lebih baik saya ngambil manfaat dari guru aja kiai. Mendingan kiai aja yang jelasin, saya kan kurang tahu. Kiai pun kan bisa pengen penjelasannya kiai. Begitu jawabannya. Biar nanti kiai pun kalau digituin kan kiai mah senang aja. Kiai pun kan bisa. Saya kan nggak paham hal ini. Pengen penjelasannya kiai, kalau itu pun kiai berkenan untuk menjelaskannya. Maaf ya kiai. Oh iya, kiai mah demen digituin. Baru ngebrebet, dapat ilmu banyak nantinya tuh ya. Makanya ada bahasa gimana? At-tabib al-muallim wa tabib kilahuma layan sohani idahuma lam yuk roma. Guru dan dokter keduanya tidak akan memberikan nasihat atau solusi atau saran kepada kita selama mereka tidak dimuliakan, selama mereka tidak dihormati. Maka kitanya juga harus pintar-pintar bisa menghormati kiai. Gitu ya, biar dapat istifadah. Biar dapat banyak manfaat kalau kita menghormati kiai. Ya, semakin kita menghormati kiai, semakin banyak penjelasan dari kiai. Biasanya begitu. Aslina iya mah. Penguadul abdi, beneran. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya diberikan sehat yang masih hidup. Ya, yang masih hidup, yang masih jumeneng disehatkan, dan keluarganya diberikan kesehatan pula, juga diberikan kesabaran bagi mereka dalam mendidik para santri. Yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah berikan rahmat di dalam kuburnya dan diberikan kenikmatan yang begitu melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.